Halo, apa kabar semuanya? Apa kabar pemirsa? Apa kabar Cak Malik? Semoga selalu baik-baik saja. Sekarang begini Cak Malik. Belakangan ini kita disuguhkan berita yang agak viral ya, agak viral tentang pesantren Mas Ica. Jadi wakil presiden kita itu memberikan pernyataan yang bisa juga dipahami positif untuk pesantren, penilaian kepada pesantren bisa dipahami juga sebagai gagal paham kepada pesantren gitu, Cak. Nah itu gaduh lah, netizen gaduh baik di IG maupun di YouTube gitu ya. Itu statementnya Bapak Wakil Presiden itu bilang kalau di daerah Sumatera Utara pada waktu itu di daerah yang dipimpin oleh siapa? Iparnya ya, Cak ya? Ya, Bobi Nasution. iparnya. Iya. Iparnya. Jadi dia itu kan anaknya presiden, dijadikan wakil presiden, Iya. kemudian menantunya presiden dijadikan apa? Gubernur gitu kan. Dibantu pamannya. Prosesnya gitu kan. Ya, oke. Ya, setelah si Bobi Nasution itu ini berpidato mengungkap apa yang terjadi di daerahnya gitu, bahwa di Sumut ya, di daerah Sumut itu ternyata menjadi salah satu kasus narkoba yang paling tinggi lah. Kemudian merespon itu Pak Gibran sebagai wakil presiden, sudahlah taruh aja ke pondok pesantren. Ini bahasa simpelnya aja. Taruh aja ke pondok pesantren. Sebagaimana dia bandingkan di Gubernur Jawa Barat, KDM. Yang bilang kalau harus ya sudah orang-orang yang kasusnya narkoba ini taruh ke barak militer gitu, Cak. Jadi kalau Jawa Barat bisa naruh ke barak militer, kenapa Sumatera Utara tidak bisa naruhnya ke pesantren gitu. Jadi ada kias di sana, Cak. Gimana Cak menanggapi statement Bapak Wakil Presiden ini, Cak? Bermasalah atau tidak? Mungkin Cak Malik nanti akan menjelaskannya secara sistematis ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah stay tune di sini ya. Saya pertama saya akan gunakan waktu ini untuk memberikan penghargaan dan terima kasih sekali kepada sahabat-sahabat yang sudah memberikan respons. Berkaitan dengan statement Wakil Presiden yang mengusulkan atau memberikan advice kepada Gubernur Sumatera Utara mengenai solusi anak-anak yang terlibat narkoba untuk dimasukkan ke pesantren. Sebelumnya juga ada beberapa pejabat pemerintah atau aktivis gitu yang di sosial media mereka menyarankan anak nakal gitu, dalam tanda petik anak nakal, yang merujuk pada istilah anak nakal kira-kira gitu yang dipakai sebelumnya oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ya kan? Kalau sedikit kita flashback, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengirimkan anak-anak yang dianggap nakal ke barak militer. Lalu pro kontra terjadi. Nah, di antara yang pro kontra itu ada yang mengusulkan bagaimana kalau anak nakal itu ditaruh di pesantren, gitu kan? Nah, sekarang mari kita jawab, apakah pesantren itu tempat yang tepat untuk mendidik anak-anak, let's say sekarang kita katakan anak nakal, ya? Nah, saya tahu ini akan kontroversi karena memang tidak ada definisi anak nakal sampai saat ini yang pernah saya baca dalam literatur. Nah, sebelum gaya kita, ini kan kita tidak memberikan jawaban pasti ya. Kita memberikan gagasan-gagasan yang jawaban itu akan muncul sendiri pada benak para pendengar gitu. Kita bukan pendekte, bukan komandan yang memberi perintah, bukan pejabat yang memberi perintah, atau begawan atau dokter yang memberi resep, tidak. Oke, mari kita mulai dari istilah anak nakal itu sendiri.
Di dalam literatur memang kita tidak temukan anak nakal itu apa. Tetapi kalau kita melihat pada cara pandang masyarakat tentang anak yang disebut nakal, biasanya itu diperhadapkan dengan anak baik, anak rajin, anak pintar. Misalnya begini, itu anak saya yang satu itu pintar sekali. Kalau yang satunya, aduh, nakal bukan main, ya kan? Pintar perbandingkan dengan nakal. Guru juga begitu. Kadang ngomong, ya namanya murid Pak, ada yang baik, ada yang nakal. Ya kan? Orang lain juga kadang ngomong begitu. Wah, gimana anak-anak? Waduh, ini nakal sekali, tapi alhamdulillah yang satunya rajin betul, ya kan? Nah, diperhadapkan. Artinya ketika istilah nakal itu diberhadapkan dengan istilah-istilah positif seperti baik, rajin, pintar, gitu, kemudian mengkristal pada satu istilah nakal, saya tawarkan bahwa yang dimaksud nakal oleh para pejabat yang ingin yang merekomendasikan mengirim ke pesantren atau ke barak militer itu adalah anak yang susah diatur. Iya, benar. Ya, itu susah diatur. Ada kata susah diatur. Diatur. Nah, kata diatur ini penting. Diatur itu kan artinya di-engineer, direkayasa. Ada anak yang susah direkayasa. Di sekolah itu seragam, di sekolah itu baris, di sekolah itu masuk jam sekian, pulang jam sekian. Di sekolah itu kalau belajar bawa buku, itu semuanya itu kan aturan. Anak-anak yang tidak bisa diatur lalu dianggap sebagai nakal. Bisa kita cek deh. Sesimpel itu ya Cak ya, sesimpel itu. Oke. Ini working definition yang kita gunakan sekarang. Oke. Kita lihat anak yang IPK-nya rendah sekali, tapi dia nurut, nggak akan dimasukkan kan? Gitu. Anak yang pinter tapi narkoba dimasukkan. Masalahnya adalah tidak mau diaturnya ini. Itu. Sementara kalau kita serap dari apa yang dimaksud oleh orang, apa yang terjadi yang dianggap nakal oleh orang-orang yang sementara ini kita lihat. Oke. Kalau kita berbicara susah diatur atau sekarang kita gunakan istilah anak nakal, maka sebenarnya ada dua masalah. Ada dua isu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu ada istilah issue, ada istilah masalah, ada problem. Kalau di kita kadang kita mudah mengatakan ada 3 masalah. Padahal sebenarnya mungkin bukan masalah. Oke, saya pakai istilah ada 2 isu. Isu yang pertama, kalau bahasa kitabnya ada 2 bab kira-kira gitu loh. Ada 2 perkara yang berkaitan dengan susah diatur itu. Yang pertama adalah persoalan sosial. Yang kedua adalah persoalan genetika. Persoalan sosial itu apa? Misalnya ketika anak-anak mengalami krisis di rumah. Orang tuanya ada masalah yang serius. Masalah apapun kita nggak tahu. Sehingga perhatian terhadap anaknya kurang. Maka anak cenderung ingin mendapatkan perhatian di tempat lain. Cara mendapat perhatian apa? Kalau dia berprestasi, maka dia membuat prestasi. Kalau dia tidak punya prestasi, dia membuat sesuatu yang membuat orang lain melihatnya. Kan? Potongan rambutnya berbeda, bajunya yang lain dimasukin, dia tidak dimasukin. Yang lainnya seragam, dia kemudian dia seragam. Artinya dia ingin tampak stand out. Ya. Nah, bisa juga karena sekolah tidak bisa menjawab. Sekolah tidak bisa menjawab kebutuhan. Saya pernah ketemu anak yang dia kalau sekolah dia keluar pergi kemana. Contoh yang paling hebat lah Gus Dur lah ya, misalnya. Katanya waktu kuliah di Mesir sering nonton film. Itu kenapa? Karena Al Azhar waktu itu tidak menjawab kebutuhan Abdurrahman Wahid. Iya kan? Nah, karena dia sudah bisa nahu, sudah bisa balaghah, sudah bisa begini begitu, dia sudah bisa gitu. Yang dia butuhkan apa? Yang dia butuhkan adalah eksplorasi intelektual yang lebih kaya. Dan itu tidak ditemukan. Ketika tidak ditemukan, memilih bioskop. Karena di bioskop imajinasi dia bisa berkembang dengan sastranya. Kira-kira begitu. Ini dugaan saya ya. Anak-anak juga demikian. Saya pernah juga ketemu seperti saya pernah katakan sebelumnya di podcast sebelumnya,
Saya pernah melakukan survei bahwa hampir 70% anak SMA, level SMA di pesantren tempat yang saya teliti, yang saya survei, itu mengatakan bahwa sekolah menengah di pesantren tidak tidak membantu dia, tidak yakin bisa membantu dia dalam mendapatkan cita-citanya, ya kan? Nah, artinya bisa jadi sekolah itu seperti itu. Kalau sekolah memang tidak bisa menjawab kebutuhan anak, maka anak akan mencari caranya untuk menjawab kebutuhan gitu. Mohon maaf, bisa jadi anak-anak yang tidak menemukan ketenangan dimanapun di sekolah juga tidak menemukan ketenangan. Ternyata narkoba memberikan ketenangan. Narkoba yang diambil oleh dia gitu. Intinya anak-anak ini ingin mendapatkan tempat yang bisa menjawab kebutuhan dia, ya kan? Nah, bisa juga anak itu karena energi yang berlebihan. Dia punya energi yang berlebihan, aktivitasnya itu saja, sehingga dia butuh pelampiasan. Itu kira-kira ini kayak persoalan sosial dia lah. Energi berlebihan itu bisa jadi misalnya anaknya IQ-nya sangat tinggi. Dia kebetulan sekolah di tempat-tempat yang kurang mendukung dia, sehingga challenge yang diberikan sekolah itu kurang, kira-kira kayak gitu ya. Kemudian ada juga yang genetika. Genetika misalnya begini, saya sudah mungkin 3 tahun terakhir ini banyak bekerja dengan anak-anak dengan disabilitas mental dan disabilitas intelektual. Orang dengan disabilitas intelektual, dia punya cara berpikir, cara mengatasi masalah, cara melihat masalah, cara menentukan sudut pandang berbeda dengan orang kebanyakan. Gitu kan. Dalam istilah statistik dikatakan tidak normal. Tapi ini istilah statistik ya, saya tidak mau menganggap mereka itu tidak normal. Itu. Jadi anak-anak dengan model seperti ini yang ada masalah dengan genetika tidak mudah untuk dipahami oleh guru. Saya pernah mengajar di sekolah Genius namanya. Sekolah Genius itu sekolah anak-anak gifted and talented, sekolah anak-anak super cerdas. Anak-anak super cerdas yang dia bisa menyelesaikan persoalan berbeda mekanisme dengan orang lain menyelesaikan persoalan. Contoh misalnya begini, ketika dikasih soal matematika, guru memberikan rumus matematika. Kemudian anak ini melihat beberapa saat, lalu dia menjawab, tidak menggunakan rumus yang diberikan oleh guru. Gitu. Nah, kenapa dia tidak memberikan rumus? Karena susunan saraf otaknya itu memberikan jalan yang lain gitu. Walaupun hasilnya sama. Nah, guru yang tidak telaten bisa menganggap bahwa kamu itu meremehkan. Kamu itu menganggap guru itu goblok, kamu nggak menghargai guru. Diberi rumus, kamu menyelesaikan dengan cara yang lain, gitu. Nah, ini anak dengan isu genetik, ya kan. Ada juga saya pernah menemukan klien di tempat kerja saya itu, dia ada masalah problem solving. Orang dengan masalah problem solving itu yang saya tidak pernah lihat sebelumnya. Saya pikir problem solving itu ya persoalan rumit gitu ya. Tapi ternyata orang dengan masalah problem solving itu kalau dia misalnya berjalan di sebuah lorong, biasanya sehari-hari dia berjalan di lorong itu. Lalu di lorong itu ada sesuatu yang menghalanginya. Dia benar-benar tidak ngerti caranya lewat. Minggir sedikit, atau meminggirkan barang yang menghalangi atau apa, dia nggak ngerti sama sekali. Nggak ngerti aja ya. Nggak ngerti. Para pendamping murid atau guru kadang ngomong, kamu gitu aja, mbok disingkirin kalau ada barang begitu. Gitu. Kenapa kita ngomong semudah itu, mbok disingkirin? Karena kita tidak punya isu yang sama dengan anak itu. Bagi kita itu persoalan mudah, tapi bagi dia itu persoalan betul itu. Karena menyalahi ritual dia, menyalahi sesuatu yang sehari-hari dia lakukan. Atau nanti saya akan ngomong soal habitus. Ada istilah yang dikenalkan oleh Bourdieu tentang habitus. Habitus itu sesuatu yang terbentuk yang seakan-akan normal, seakan-akan itu biasa, tapi sebenarnya itu terbentuk dari pola hidup yang berkepanjangan.
Ya kayak santri lah Cak ya. Dianggap. Santri. Ah. Orang seperti kamu ketika sholat subuh dibangunin ya biasa gitu. Karena dari kecil menyaksikan setiap hari dari melek pertama kali mengenal dunia sudah melihat orang melakukan itu. Iya. Kemudian kamu juga diberikan instruksi untuk melakukan itu sedini mungkin. Kamu mendapatkan sanksi kalau tidak melakukan itu sedini mungkin. Sehingga bagi kamu bangun jam 4 pagi lalu sholat subuh itu sesuatu yang normal. Ya, bayangkan ketika kamu dewasa, kamu menjadi kiai gitu, atau kamu menjadi kepala asrama di pesantren, tiba-tiba ada santri baru dari keluarga yang bukan santri. Di mana bangun pagi itu bagi dia bukan sesuatu yang habitus. Kamu akan melihat sebagai aneh. Cuman suruh bangun pagi aja susah banget sih. Apa sih susahnya bangun pagi? Hey, kamu punya habitus itu, kamu bisa katakan susah. Gitu. Lalu anak yang seperti ini yang susah dibangunin pagi itu, satu sisi karena dia berangkat dari keluarga yang dialogis, dia terbiasa berdialog dengan orang tua, dia terbiasa bernegosiasi dengan orang tua. Ketika ditegur oleh ustadznya, bangun. Dia bertanya, kenapa saya harus bangun sepagi ini ustadz? Dia minta penjelasan. Tapi ustadz menganggap itu membantah. Anak disuruh bangun kok bantah. Hey, ini ada habitus yang berbeda antara santri senior yang memberikan instruksi dengan anak yang baru datang dari keluarga yang punya latar belakang berbeda. Benar. Gitu kan. Nah, anak-anak yang jenis ini kemudian karena keterbatasan tertentu pengelola kemudian dianggap nakal. Nah, kira-kira gitu kan. Nakal itu artinya tidak bisa diatur. Nah, kalau tidak bisa diatur, solusinya apa? Ada yang memberi solusi pesantren, ada yang menawarkan solusi militer. Apakah itu efektif? Nanti dulu, gitu kan. Oke, kita pause dulu. Lanjut, Cak, lanjut. Apakah di pesantren apakah di militer itu menjawab kebutuhan masing-masing individu atau gimana sih Cak? Soalnya juga teman-teman yang ada di kolom komentar juga sempat nanya gimana kalau anak saya struggling, saya pingin mondokkan anak nih tapi anak saya ini dalam tanda kutip kalau masuk dalam istilah tadi yang ditawarkan sama Cak Malik nakal, saya takut begini, takut merepotkan. Ada yang berpikir juga begitu Cak, takut merepotkan. Tapi kalau di rumah malah merepotkan saya. Sebagaimana yang kemarin sampean ceritakan sah-sah saja wali santri itu membagi ini sharing problem, sharing apa bahasanya kemarin itu? Sharing resiko. Sharing resiko dengan pesantren, sharing resiko dengan pesantren itu sah-sah saja. Cuman nampaknya kalau bermula dari berpikir seperti itu, bagaimana dengan ini rumah sakit kan seakan-akan pondok pesantren rumah sakit isinya orang sakit semua. Iya. Sambung ke itu sebenarnya Cak. Oke. Apakah menjawab apa yang ada di pesantren, apa yang ada di barak militer sehingga itu bisa menjawab itu semua gitu. Oke. Sebelum kita menemukan jawaban apakah barak militer itu membantu menyelesaikan persoalan anak nakal, apakah pesantren itu membantu menyelesaikan persoalan anak nakal, mari kita lihat apa yang terjadi di barak militer dan apa yang ada di dalam pesantren.